Halo para intelektual muda, Assalamualaikum. Video kali ini saya akan membahas tentang text completion pada tes TOEIC. Nah, para intelektual muda, are you ready to study? Let's get started. Alright, ini merupakan tes terkait dengan text completion dan ini biasanya muncul di ujian TOEIC untuk tes part ke-6. Nah, seperti apa tesnya? Seperti ini. Here is the example. Kita akan membaca semacam ada surat, ada berita atau apa. Nah, sebelum kita bahas soalnya, saya jelaskan dulu apa-apa saja yang akan dikerjakan untuk ujian TOEIC pada bagian text completion. Oke, kita baca dulu biar pemahamannya bagus ya. Part 6 of the reading test consists of 4 short reading passages or texts. In each passage, there are 3 sentences that are incomplete. Nah, pada bagian part ke-6, tes reading berisikan 4 bacaan pendek atau teks pendek. Nah, masing-masing passage atau bacaan tersebut nantinya memiliki 3 kalimat yang tidak lengkap. Nah, kita akan melengkapi kalimat juga di dalam melengkapi kalimat dengan kata yang tepat tentunya nanti. You will choose the correct word or phrase to complete each of those sentences. Nah, ini dia. Kamu akan pilih kata atau frasa yang tepat untuk melengkapi masing-masing kalimat tersebut. As in part 5, you will need to be able to identify the grammatical form of vocabulary words that correctly completes the sentence. Nah, seperti part kelima di ujian reading yang sudah kita bahas sebelumnya, yang mirip dengan ujian grammar gitu ya, grammar. Kamu juga perlu atau mampu mengidentifikasi bentuk gramatikal atau vocabulary atau kosakata yang tepat untuk melengkapi kalimat. Nah, jadi kita fokusnya kemana? Ke sini loh. Sebentar, kita ubah nama untuk highlight-nya. The grammatical form sama vocabulary words. Nah, hati-hati dengan itu ya. Okay, you may also need to refer to the context of the surrounding sentences to answer some of question. Nah, tidak hanya grammatical form dan vocabulary word saja, tapi kita harus mengacu kepada konteks dari kalimat yang ada di sekelilingnya untuk menjawab jawaban dengan tepat. Nah, seperti apa sih topik dari part 6 dalam ujian reading passage yang diberikan di dalam ujian ini? Seperti nanti ada seperti surat atau memos, ads ini iklan, advertising ya. Advertisement maksudnya. Kemudian ada berupa emails, instructions, articles, dan bahkan juga notices. Oke. Nah, kita lihat dulu quick guide. Nah, ini merupakan guide kita atau pemandu kita dengan cepat untuk dapat menjawab soal terkait dengan text completion. Kita baca ya definitionnya dulu. Part 6 is a test of your reading comprehension. It requires you to apply your knowledge of grammar and vocabulary to a reading and to understand meaning and usage in context. Nah, part ke-6 ini merupakan tes pemahaman reading atau reading comprehension. Nah, tes ini mewajibkan kamu untuk atau intinya mengaplikasikan pengetahuan kamu, baik pengetahuan grammar bahkan tata bahasamu dalam membaca dan memahami makna dan juga penggunaan grammar vocabulary di dalam konteks. Jadi intinya kita mampu menguasai grammar, vocabulary dan bahkan penggunaan vocabulary dan grammar itu di dalam konteks. Jadi konteks berfungsi banget nanti ya. Targeted skills. Nah, skill apa sih yang ditargetkan? In order to correctly answer part 6 questions, you must be able to identify appropriate usage of English grammar and vocabulary as well as correct use of words and expression in context. Nah, agar bisa menjawab soal nomor
maksudnya part ke-6 dengan baik, kamu juga harus mampu mengidentifikasi penggunaan tata bahasa Inggris yang tepat dan vocabulary-nya juga, dan juga mampu menggunakan kata yang tepat, ekspresi yang tepat di dalam konteks. Hampir mirip ya penjelasannya, tapi inilah target skill yang diinginkan dalam text completion. Kemudian completion types. Tipe-tipe yang akan kita lakukan, tipe-tipenya apa saja yang harus kita completionkan atau kita isi nantinya. Part 6 item consists of incomplete sentences within a reading text, such as a letter, article, notice. Completion items in part 6 focus on the same types of vocabulary, word forms, and grammar item as part 5 of the reading task. In addition, part 6 question may have the following focus. Nah, item yang ada pada part 6 ini terdiri dari kalimat yang tidak lengkap di dalam sebuah bacaan atau teks, seperti apa saja, baik itu surat, artikel, dan bahkan notice, atau disebut juga dengan pengumuman. Oke. Nah, item completion atau disebut juga penyelesaian pada bagian ke-6 ini fokusnya kepada tipe yang sama, yaitu vocabulary, kemudian bentuk kata dan tata bahasa, sama seperti part ke-5 di reading test sebelumnya. Nah, tambahannya juga bagian ke-6 ini atau part 6 ini, jadi pertanyaan yang ada barangkali memiliki the following fokus yang mengikuti seperti apa. Words in context. Nah, nanti kita juga akan melihat kata yang tepat di dalam sebuah konteks. Ya, ini penjelasannya. Choose the correct words among 4 words that all fit within a sentence grammatically. You must examine the context in which the word will be placed to choose the correct answer. Nah, jadi kamu harus memilih kata yang tepat di antara 4 pilihan kata nantinya untuk membenarkan kalimat secara baik, secara grammatically juga ya. Jadi secara tata bahasa dia menjadi tepat gitu. Kamu juga harus mencek konteksnya atau memeriksa konteks yang mana kata tersebut bisa diletakkan dan dipilih menjadi jawaban yang tepat, seperti itu. Things to watch for. Nah, hal yang perlu kita perhatikan itu apa? Distractors or incorrect answer points will always be the same as in part 5. Words that are similar but different, incorrect phrasal verbs, incorrect words forms, and incorrect grammar forms. For some questions, all answer options will be grammatically correct, but the distractors will not fit within the context of the sentence. Oke, artinya apa? Hal yang kacau balau atau jawaban yang pilihan jawaban yang tidak tepat akan sering sama dengan part kelima. Jadi jawaban yang yang tidak salahnya akan mirip dengan part kelima. Kata yang sama tapi berbeda. Jadi ada yang kata kerja, frasal yang tidak tepat, kemudian bentuk kata yang tidak tepat, tata bahasa yang tidak tepat. Nah, untuk beberapa pertanyaan, semua opsi jawaban akan tepat secara gramatikal. Tapi kekacauan itu akan tidak fit di dalamnya, di dalam konteks kalimat. Jadi intinya, walaupun gramatikalnya tepat, tapi kita harus cari mana kata yang tepat secara konteks. Nah, itu hal yang perlu kita perhatikan. Maaf ya kalau saya berulang-ulang, karena saya ingin membuat para pendengar dan pembaca nantinya paham. Oke. So, sekarang kita langsung aja cobakan satu bacaan ya, teks. Jadi ada 3
soal yang akan kita isi nantinya. Kita baca. Text completion. What you'll see. In part 6, you will see a short reading text with 3 incomplete sentences. There will be 4 answer options for filling each blank to complete the sentence. Look at this sample text. Nah, pada bagian ke-6 kamu akan melihat bacaan yang singkat atau teks bacaan yang singkat dengan 3 pilihan jawaban atau kata yang tidak tepat, kalimat yang tidak tepat. Akan ada 4 pilihan jawaban untuk mengisi blank, untuk melengkapinya atau melengkapi kalimat. Lihat contoh teks. Oke, kita lihat contoh ya. Ini contoh aja sebelum kita masuk ke real soalnya nanti di video berikutnya. Third Annual City Business Owners Conference. Nah, ini merupakan konferensi bisnis tahunan ya, 3 tahunan. The Association of City Business Owners is pleased to announce that its 3rd annual conference will take place at the Hanbury Hotel on November 3rd. There will be a full schedule of workshops, a lunch, and an hour dinner. Blah blah blah. This opportunity to meet and the network with other business owner like you. So intinya seperti ini, kita cek aja satu kalimat sebelumnya dan untuk mengetahui kalimat berikutnya jawaban yang tepat gitu ya. Akan ada schedule yang penuh untuk workshop, kemudian makan siang dan bahkan makan malam yang penuh dengan hadiah gitu ya. This opportunity, kesempatan ini untuk bertemu dan network dan membuat jaringan dengan pemilik dengan pemilik bisnis lainnya seperti kamu. Berarti di sini kalau dilihat ini adalah harus jawabannya imperatif. Karena dia menyarankan seseorang untuk bertemu dan membuat jaringan dengan pemilik bisnis lainnya. Jadi kalau kalimat imperatif itu, kalau dia positif kita menggunakan langsung kata kerja, verb base seperti go to, go there. Nah seperti itu. Kalau dia negatif kita pakai don't, bla 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 bla. Nah jadi kalau begitu mana yang tepat? Miss ini bukan aturan imperatif. Jadi aturan imperatif itu misalnya kalau negatif don't diikuti oleh verb base atau verb pertama. Nah, jadi yang tepat itu adalah delta. Oke. Sekarang kita temukan jawaban yang kedua. Ini adalah soal yang berkaitan dengan vocab ya. Dan kita harus memahami juga konteksnya. This conference is open to the public. Nah, konferensi ini terbuka untuk umum. Memberships in the Association of City Business Owner is not ... Nah, anggota dari owner asosiasi ini tidak apa? Apakah tidak diizinkan? Require, bukan diizinkan, diinginkan. Tidak tepat. Not appropriate, tidak tepat. Not uncommon, luar biasa. Not appealing maksudnya. Nah, kalau dilihat dari konteks, anggota tidak diizinkan atau tidak dibutuhkan atau tidak diwajibkan, maka jawaban yang tepat itu adalah require. Jadi ini benar-benar kita harus punya feeling yang baik tentang vocabulary dan konteks bacaan. Nah, yang terakhir, please visit the website 8 ... time. Nah, apa sih yang tepat untuk mengisi ini? Kita pahami juga. Tolong kunjungi website ... Nah, tolong kunjungi website tidak beberapa waktu, anytime atau overtime, waktu yang lebih. Nah, kalau dilihat konteksnya yang tepat adalah anytime. Oke. So, untuk reading contoh nomor 1 sudah terbayang ya. Jadi intinya in reading TOEIC
kita benar-benar memiliki kemampuan yang baik terkait dengan vocabulary dan memahami konteks juga dengan baik. Tanpa memahami konteks, it's very difficult for us to find out the answer or the correct answer. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. See you, bye-bye.